Hai teman-teman, hari ini cukup spesial karena di video kali ini beberapa orang meminta saya untuk berbicara dalam bahasa Indonesia. Jadi di video kali ini saya akan mungkin sedikit campur-campur antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris karena biasanya berbicara dalam bahasa Inggris sedikit lebih enak buat saya, tapi buat teman-teman sekalian saya akan berbicara dalam bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Agus. Kalian bisa panggil saya Agus atau siapa saja gitu, selama itu masih dikategorikan manusia, nama-nama manusia gitu. Senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman pada sesi kali ini. Dan di sesi kali ini saya membahas satu topik yang sangat menarik begitu. Topik ini bukan hanya bermanfaat buat teman-teman yang bekerja, tapi dimanapun teman-teman berada, topik ini sangat membantu teman-teman berada gitu, membantu teman-teman ketika bergaul, berada di kondisi sosial manapun, itu sangat membantu teman-teman gitu. Yang saya akan bicarakan pada saat ini adalah disruptive behavior. What is it? Disruptive behavior. Disruptive behavior adalah sikap-sikap yang merusak, mengganggu, negatif dan lain-lain, entah itu kepada diri sendiri atau kepada orang lain. Maka saya akan menjelaskan kepada teman-teman sekalian sebenarnya apa-apa saja sih sikap-sikap yang disruptif atau yang merusak diri kita sendiri dan juga bahkan merusak orang lain. Saya mencatat selama pengalaman saya di bidang HRD dan juga di bidang pendidikan selama beberapa tahun, saya melihat ada beberapa sikap yang merusak yang dimiliki oleh sejumlah orang ketika berada dalam lingkungan sosial. Dan dari semua masalah yang dialami itu, masalah yang pertama yang paling inti yang sumber dari segala masalahnya, yakni dia memiliki gambar diri yang negatif gitu. Jadi memiliki gambar diri yang negatif itu sangat tidak baik, teman-teman. Seperti apa misalnya, sejumlah orang mungkin mengatakan hal-hal yang baik tentang kita, tapi kita selalu merasa kurang pede, kita selalu merasa kita nggak layak berada di gambar seperti itu. Kita selalu merasa kita kurang, merasa buruk, merasa nggak cantik, merasa nggak pintar, merasa semuanya negatif, dan gambar-gambar itu yang selalu kita bilang ke diri kita sendiri. Oleh karena itu teman-teman sekalian, sikap ini sangat merusak. Kenapa? Karena bagaimana cara kita mendefine diri kita sendiri itu akan berpengaruh terhadap bagaimana kita menjalani kehidupan kita setiap hari gitu. Dan buruknya juga ketika teman-teman atau orang lain yang tidak mengenal kita memberikan label kepada kita, dan kalau kita lagi memiliki negative self image, itu kita akan merasa oh iya benar ya. Misalnya kalau orang datang bilang kamu tuh sombong gitu, ternyata kita memiliki gambar diri yang negatif begitu, bahwa oh ternyata saya sombong ya gitu, dan kita iya aja untuk semua input negatif yang diberikan orang. Oleh karena itu memiliki positive self image itu sangat baik gitu, memiliki gambar diri yang positif itu sangat baik teman-teman gitu. Oleh karena itu teman-teman harus belajar bahwa hal pertama yang sikap tindakan yang merusak diri kita dan orang lain adalah ketika kita memiliki gambar diri kita sendiri itu yang negatif. Kedua adalah ketika kita memiliki gambar diri orang lain yang negatif. Jadi kalau tadi itu misalnya dari kita, sekarang dari ke orang lain gitu, kita selalu melihat orang lain itu dengan kacamata yang gelap. Jadi whatever yang mereka buat yang positif itu, kita selalu pikir mungkin dia tuh melakukan karena ini, ada perasaan iri, perasaan curiga begitu, dan kita selalu pikir mungkin dia melakukan hal yang baik itu karena hanya untuk ini, untuk itu, dan banyak sekali image negatif yang kita tempatkan kepada orang lain. Sekali lagi teman-teman sekalian, kalau kita melakukan hal ini sebenarnya semuanya bersumber dari dalam diri kita sendiri gitu. Kalau kita memiliki self image yang negatif, maka sangat mudah buat kita untuk melihat orang lain juga dengan kacamata yang
negatif. Nah, sikap kedua ini juga sangat tidak baik teman-teman, apalagi teman-teman berada di lingkungan sosial ya gitu. Jadi hindari memiliki sikap negatif terhadap orang lain. Yang ketiga adalah melakukan tindakan-tindakan negatif terhadap diri sendiri gitu. Banyak orang-orang yang misalnya ketika mengalami sesuatu, mereka cenderung mereaksi secara fisik terhadap, bukan terhadap orang lain, tapi terhadap diri mereka. Mereka melakukan tindakan-tindakan yang jujur merusak diri mereka sendiri. Ada yang misalnya ngiris tangan, ada yang sebelumnya nggak merokok jadi perokok, yang sebelumnya bukan pemabuk jadi pemabuk, begitu. Bahkan sampai tindakan yang cukup buruk, yakni mencoba untuk membunuh diri sendiri. Nah, sikap-sikap ini sebenarnya nggak baik teman-teman, karena sikap-sikap ini nggak menyelesaikan masalah gitu. Oleh karena itu, menjauhi tindakan-tindakan yang merusak diri sendiri itu sangat sangat disarankan. Jadi kalau teman-teman ada hal-hal yang mungkin lagi down gitu, carilah tindakan-tindakan positif yang bisa mengalihkan perhatian teman-teman dari melakukan tindakan-tindakan yang buruk gitu. Dan yang keempat, tindakan yang merusak atau disruptive behavior itu adalah memiliki sikap yang tidak baik, sikap yang buruk gitu. Contohnya adalah kalau kita misalnya sombong, suka memamerkan gitu, kemudian kita menggosip, kita munafik, dan juga kalau kita itu pembohong teman-teman gitu. Jadi sikap-sikap yang buruk ini itu nggak baik gitu, nggak baik. Bukan karena kita melakukan itu terhadap orang, tapi ketika kita melakukan itu kepada orang, sebenarnya kita juga melakukan hal yang buruk itu terhadap diri kita sendiri gitu. Oleh karena itu, buat teman-teman sekalian, tindakan ini memang sangat disesalkan gitu. Jadi kalau mulai sekarang teman-teman udah pikir nih, oke, disruptive behavioral apa ya yang kira-kira saya miliki gitu. Apakah saya seorang yang misalnya sombong, kemudian saya seorang yang suka menggosip atau dan lain-lain, itu udah bisa dirubah dari sekarang teman-teman. Oke, jadi ada 4 sikap yang merusak diri kita sendiri. Pertama adalah memiliki gambar diri kita yang buruk. Kedua, memiliki gambar orang lain yang buruk. Ketiga, melakukan hal-hal buruk terhadap diri sendiri. Keempat adalah memiliki sikap yang buruk. Nah, saya berharap kiranya video ini bermanfaat buat teman-teman sekalian gitu. Kenapa? At the end of the day, orang yang mengerti terhadap diri teman-teman adalah diri teman sendiri gitu. Terlebih sebenarnya memiliki sikap yang gambar diri yang baik itu ketika teman-teman memiliki hubungan yang sangat baik dengan pencipta, dengan Tuhan yang teman-teman sembah sekalian gitu ya. Jadi saya berharap video ini bermanfaat buat teman-teman. Silahkan mengintrospeksi diri dan silahkan memperbaiki diri dari sekarang. Terima kasih.